Halo and welcome di channelnya Delight bareng Chris. Kali ini kita bakal ngobrol sedikit tentang teori warna ya. Jadi teman-teman bisa manipulasi warna di fotonya teman-teman dengan lebih akurat. Oke? Gini, buat ilustrasi, saya coba pakai curve di sini, adjustment. Lalu kita pilih curve. Kalau RGB di sini itu kan biasa ya, makin ke atas makin terang, ke bawah makin gelap. Oke. Nah, sekarang saya coba pindahkan ke red. Oke. Kalau saya tarik kurvanya ke atas, dia nggak nambah terang, cuma dia nambah warna merah di dalam foto kita. Nah, kalau kita tarik ke bawah, jadinya warna cyan, oke. Kalau yang green kita naikin ke atas, itu nambah hijau jelas. Cuma kalau kita tarik ke lawannya ke bawah, jadi magenta, keunguan. Oke, dan satu lagi blue. Kalau kita naikin jelas jadi biru. Kalau kita turunin jadi kuning. Oke. Nah, supaya gampang ngapalinnya gini. Ada dua sistem warna nih yang terkenal dari Photoshop nih. Ada CMYK dan ada juga RGB ya. Ini ilustrasinya. Gampangnya gini. Red itu lawannya cyan. Green ini lawannya magenta. Dan blue lawannya yellow. Maksudnya lawan itu kalau kita ingin menambahkan warna merah, ya, kita harus mengurangi warna cyan. Oke, kalau kita mau nambahin warna green, ini kita mengurangi magenta. Kita mau menambah blue, kita mengurangi yellow dan sebaliknya. Oke, nanti akan lebih jelas pada saat kita praktekin di foto. Oke. Ada beberapa cara untuk menaikkan intensitas warna atau saturasi di foto. Ini seperti contoh, saya punya foto ini saya foto di Malang. Nah, waktu itu warna mataharinya ini lebih oranye dari ini gitu. Ada banyak cara. Contoh pertamanya, cara pertamanya adalah dengan hue saturation. Oke. Nah, kalau hue kan merubah warna dari ini ya, dari foto kita. Ini jarang sekali saya rubah. Biasanya yang kita naikkan itu adalah saturasinya, ya. Hanya kekurangannya adalah saturasi ini gampang sekali kelebihan. Tuh. Tergantung kualitas fotonya. Kalau kita buat ekstrim, nih ada bending, pixelnya rusak. Bagian sini nih kelihatan. Transisi antara oranye ke biru ini jadi putus tuh, nggak smooth gitu. Kalau kelebihan, ya. Nah, di sini saya bakal bagi-bagi tips cara menaikkan saturasi dengan cara lebih natural. Oke, ini saya simpan aja, nggak apa-apa. Saya hide. Caranya yaitu dengan menggunakan selective color. Ini di sini di adjustment ini, adjustment layer, ambil paling bawah ada yang namanya selective color. Nah, cara untuk menaikkan saturasi adalah gini. Kita lihat di sini kan ada banyak channel warna nih. Oke. Red. Sekarang kita mau menaikkan warna merah. Ya. Cuma di bawah sini nggak ada slider yang warnanya merah. Nggak ada slider merah. Cuma kan tadi kita lihat di sini lawannya red itu adalah cyan. Artinya kita akan bikin ekstrim nih. Kita kurangi cyannya sampai 100. Oke. Yellow kebetulan slidernya ada. Kita naikin 100. Green. Oke.
lawannya green apa? Magenta. Artinya magentanya saya kurangi supaya menaikkan warna green. Cyan ada slidernya, naikin aja 100. Lalu blue lawannya yellow, artinya yellownya saya kurangi maksimum. Lalu yang terakhir magenta slidernya ada, saya naikin 100. Oke, kita lihat hasilnya. Tuh, dia lebih natural dibandingkan kita menaikkan saturasi. Saya kurangin pun tetap lebih natural yang tadi. Nih, ini dengan saturasi, ini dengan selective color. Ya, kita kembali ke selective color. Nah, tidak di setiap foto baru kita harus bikin seperti ini, karena di sini kita bisa save presetnya. Terserah mau di folder mana disimpannya. Saya namain mungkin saturation bump ya, atau menaikkan intensitas saturasi, atau namanya apapun yang teman-teman bisa ingat, lalu save. Oke, di save aja. Nah, sekarang gini, setelah kita naikin maksimum pun ternyata masih kurang nih. Saya pingin lebih, warnanya pingin lebih kuat lagi intensitasnya. Caranya mudah, kita copy aja layer yang ini dengan Ctrl J atau kita drag ke bawah seperti ini. Oke, tuh, tetap lebih bagus dibandingkan dengan saturasi, tetap lebih natural maksudnya. Oke, cara ini yang saya pakai untuk menaikkan saturasi dari foto saya secara natural. Biasanya sih landscape, cuma kadang-kadang foto model atau produk pun saya pakai teknik yang sama. Oke, nah sekarang seandainya setelah kita naikkan birunya nih atau kuningnya kita nggak suka, kita bisa double klik di sini. Oke, lalu warna apa yang mau kita kurangi? Misalnya yellow. Yellownya terlalu intens nih, kita kurangi deh. Tuh, lihat. Tetap bisa kita modifikasi, tergantung foto kita. Misalnya blue. Oke. Lihat warna langitnya. Segini aja deh misalnya. Dan oke, caranya begitu. Nah, sekarang contoh kedua, misalnya fotonya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, fotonya seperti ini. Misalnya kita mau pakai cara yang sama dengan selective color. Nah, karena tadi kita sudah buat presetnya, tinggal kita load selective color preset. Oke, ini tadi saya save namanya saturation bump. Saya load. Oke. Oh, kurang. Ya saya duplikat aja. Atau Ctrl J. Masih kurang. Saya naikin lagi misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah mulai kelebihan nih. Gitu. Hijaunya kok ekstrim ya. Dan yang lain-lain juga ekstrim. Bisa dikurangi dari sini, dari opacity-nya. Atau cara yang tadi, dikurangi satu-satu. Kita bisa kontrol, oh green-nya aja misalnya, atau blue-nya aja, atau yellow-nya aja, dan sebagainya, dan sebagainya, dan seterusnya. Oke. Trik selanjutnya yang saya pakai untuk editing foto-foto seperti ini, selain menaikkan warna tadi dengan cara selective color, itu kita kontrol terang gelapnya. Artinya bagian mana yang harus lebih terang, bagian mana yang harus lebih gelap gitu. Dalam hal ini warnanya, terang gelap dari warna foto kita. Caranya gini, kalau saya pribadi saya pakai adjustment yang black and white. Oke. Kenapa lebih mudah buat saya bekerja begini? Karena kalau warna kita agak sulit ya membedakan mana yang terang, mana yang gelap. Nah, kalau di sini
kita bisa lihat misalnya langitnya kan warna biru. Oke, langitnya kan warna biru. Sebentar. Oke, langitnya kan warna biru. Saya mau kurangi nih, langitnya lebih gelap. Seperti ini. Green itu kan di pepohonan di sini nih. Kayaknya terlalu gelap itu. Mungkin saya terangin sedikit. Coba geser yellow-nya, karena bagian bawah ini, di bagian bawah ini ada pasir. Itu warnanya agak kekuningan. Kuning coklat gitu. Oke, geser-geser aja sampai kita mendapatkan terang gelap yang sesuai dengan keinginan kita. Cyan misalnya. Ya, misalnya seperti ini. Kurang tapi green. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Setelah selesai, nah, layer ini kan kita hanya perlu data terang gelapnya aja. Artinya blendingnya yang ini harus kita ganti dengan luminosity. Luminosity itu artinya warna dari layer ini tidak digunakan. Yang digunakan itu hanya terang gelapnya yang tadi kita bikin. Oke. Jadi terang gelap ini diterjemahkan ke warna yang ada di bawahnya. Jadi seperti ini. Oke. Kalau over, kita bisa edit lagi, double klik. Tuh. Misalnya seperti ini. Yellow. Gini deh. Nah, ini selera ya masing-masing, nggak ada bagus, nggak ada jelek, nggak ada salah, nggak ada benar. Bisa dengan cara gitu, atau opacity-nya kita kurangin aja. Misalnya segini. Atau mau di masking juga boleh. Oke. Di foto yang sebelumnya juga sama. Kalau saya pakai teknik yang sama nih. Misalnya ini layer tadi yang kita pakai hue saturation, kita hapus aja. Oke. Nah, ini misalnya kita rasa kuningnya berlebihan. Saya adjust dulu. Ya, segini deh. Nah, lalu saya gunakan layer black and white tadi. Nah, bagian sini terlalu terang kalau menurut saya nih. Kita kurangin aja. Oke. Supaya lebih dramatis. Dan ini selera, jadi nggak ada betul, nggak ada salah lagi-lagi ya. Silahkan aja berkreasi. Misalnya seperti ini. Kita ganti blendingnya ke luminosity. Oh, over tuh. Kita kembalikan sedikit sampai kita dapat yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya segini deh. Langitnya terlalu gelap. Ya, segini misalnya. Oke. Itu aja mungkin cara yang saya gunakan untuk dapat menaikkan saturasi tanpa merusak pixel. Jadi nggak ada pixel bending, nggak ada bagian yang pecah gitu di gradasi warnanya tuh. Semuanya tetap halus, sehingga foto kita akan lebih enak dilihat. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikut.